Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Nah, gimana nih kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian baik-baik semua ya. Amin. Oke, jadi eh, kita masih di keadaan kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan kurangi berpergian keluar rumah. Nah, jika kalian ada hal penting untuk keluar rumah, jangan lupa gunakan masker kalian dan selalu mencuci tangan. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, uh, Ibu punya kata-kata motivasi untuk kalian nih, agar kalian selalu semangat dalam belajar dalam masa pandemi ini. Ini kutipan yang paling Ibu suka. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dari Insinyur Soekarno. Oke, ya semoga dengan kata-kata motivasi ini dari Insinyur Soekarno, kalian termotivasi ya untuk semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar uh, termokimia bagian kedua. Nah, oke, di sini bisa dilihat ada peta konsep dari termokimia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem dan lingkungan serta reaksi pada termokimia, ya. Nah, semoga kalian masih mengingat ya tentang materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jenis perubahan entalpi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ya kalian dapat membedakan perubahan entalpi pembentukan. Di sini ada perubahan entalpi pembentukan standar ya. Kemudian perubahan entalpi penguraian, perubahan entalpi pembakaran, serta perubahan entalpi netralisasi. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu dapat menentukan perubahan entalpi berdasarkan eksperimen, hukum Hess, data energi ikatan, serta perubahan entalpi standar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita memiliki proyek, yaitu berupa proyek kreatif mind mapping. Jadi, proyek ini kalian membuat mind mapping dari materi yang saya telah jelaskan. Kemudian kalian boleh menuliskan mind mapping itu di kertas A4, di buku tulis, di A3 juga boleh. Pokoknya gunakan peralatan yang ada di rumah kalian ya. Usahakan kalian jangan sampai pergi untuk membeli barang untuk membuat mind mapping, oke? Jadi usahakan gunakan yang ada di rumah kalian, oke? Dan pengumpulan project creative mind mapping ini nanti akan dikumpulkan di kolom Google Classroom, oke? 2 minggu lagi ya. Oke, jadi pengumpulannya 2 minggu lagi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebelumnya apa itu perubahan entalpi standar? Oke. Nah, jadi perubahan entalpi standar itu perubahan entalpi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, atau sama saja pada keadaan standar. Kemudian perubahan entalpi itu dibagi menjadi 4. Ada perubahan entalpi pembentukan standar atau dengan lambang delta HF, ya. Kemudian perubahan entalpi penguraian standar dengan simbol delta HD, kemudian perubahan entalpi netralisasi standar delta HN, dan perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC nih simbolnya. Ya, kita lanjut.
Nah, jadi perubahan entalpi pembentukan standar itu perubahan entalpi yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur bebas pembentukan pada keadaan standar atau pada keadaan satu ATM. Nah, bisa dilihat contoh dari perubahan entalpi pembentukan standar itu ada setengah nitrogen, gas nitrogen, kemudian ditambah 2 mol gas hidrogen, ditambah setengah mol gas klorin. Nah, dia akan membentuk NH4Cl dengan perubahan entalpi pembentukan standarnya sama dengan min 314,4 kilojoule. Coba diingat-ingat lagi, berarti kalau misalkan delta HF-nya bernilai negatif, maka reaksi tersebut mengalami reaksi eksoterm ya, atau reaksi tersebut akan menghasilkan panas. Nah, kemudian perubahan entalpi penguraian standar dengan simbol delta HD. Ini perubahan entalpi yang menyertai penguraian satu mol senyawa dari senyawa menjadi unsur-unsur bebas dalam keadaan standar. Nah, jadi kalau penguraian dia senyawa diuraikan nih senyawa NH4Cl diuraikan menjadi unsur-unsur bebas. Unsur-unsur bebas itu ini nitrogen ya, gas nitrogen, kemudian gas hidrogen serta gas klorin. Nah, ini unsur-unsurnya. Nah, nilai dari delta HD itu positif 314,4 kilojoule. Nah, berarti persamaan reaksi ini, kalian ingat lagi pertemuan kemarin, bahwa delta HF yang bernilai positif, maka reaksinya bersifat reaksi endotherm. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada tabel entalpi pembentukan standar pada suhu 25 derajat Celcius atau pada tekanan 1 atm ya. Dan di sini ada beberapa zat anorganik ya. Jadi tabel di samping ini merupakan tabel entalpi pembentukan standar. Nah, dapat dilihat tabel entalpi pembentukan standar setiap unsur dalam bentuk yang paling stabil itu bernilai 0. Nah, jadi untuk menentukan nilai delta HF dan delta HD itu bisa melalui tabel entalpi pembentukan standar melalui perhitungan tadi tuh yang bisa diagram energi, bisa energi ikatan. Gitu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian perubahan entalpi netralisasi standar. Ya, di sini perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol air dari reaksi penetralan asam dan basa pada keadaan standar. Nah, ini contohnya HCl itu asam kuat ditambah NaOH, basa kuat, menjadi natrium klorida. Oh ya, ini harusnya plus ya, plus H2O. Nah, kemudian delta HF-nya itu bernilai min 56,9 kilojoule. Ya, meski kalian belum mempelajari materi asam dan basa, ya, tapi kalian harus tahu nih bahwa reaksi asam dan basa akan terjadi penetralan gitu. Nanti materi asam dan basa akan kalian lebih pelajari lanjut di kelas 11 semester 2 gitu. Kemudian perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, untuk entalpi pembakaran standar dia menyertai pembentukan 1 mol senyawa dengan gas oksigen secara sempurna pada keadaan standar. Contoh, 2C2H2 ditambah 5O2. Ya, dia menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O.
Jadi di perubahan entalpi standar ini, dia itu terjadi pembakaran sempurna. Nah, pembakaran sempurna itu biasanya menghasilkan produk karbon dioksida atau CO2 serta air atau H2O gitu. Nah, nanti untuk pembakaran yang tidak sempurna itu biasanya ada residu atau sisa-sisanya. Tapi untuk kali ini kita hanya mempelajari pembakaran secara sempurna, oke? Okay? Nah, reaksi pembakaran umumnya itu membebaskan kalor. Nah, sehingga di sini nilai entalpi pembakaran dia bernilai negatif atau uh, dia bersifat reaksi eksoterm. Nah, kemudian untuk menentukan reaksi perubahan entalpi standar, kita itu bisa menggunakan yang pertama kalorimeter. Ini bisa lihat di PPT-nya gambar kalorimeter ya. Ini gambar kalorimeter. Jadi apa itu kalorimeter? Oke, ada yang tahu mungkin atau ada yang pernah mendengarnya? Apa itu kalorimeter? Nah, jadi kalorimeter merupakan ilmu yang menjelaskan perubahan energi sebuah sistem ke lingkungan dengan menghitung perubahan temperatur di sekelilingnya. Coba ingat lagi, apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Oke? Nah, biasanya kalorimeter ini digunakan uh, untuk eksperimen gitu, untuk menentukan entalpi sebuah reaksi dan untuk menghitung kapasitas panas sebuah elemen yang tidak diketahui. Maka kita menggunakan kalorimeter. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat ya. Jadi bagian-bagian kalorimeter itu, jadi kalorimeter itu seperti tabung reaksi ya, tetapi dia itu uh, terisolasi ya, jadi kayak terlindungi gitu. Dan di sini ada bisa dilihat ini yang bolong itu tuh kan ada di tutupnya ada bolong. Ini termometer, terus bisa dimasukkan termometer, kemudian ada pengaduknya, kemudian kalorimeter itu biasanya di dalam, kemudian ini ada penyangganya dan ada bejana luarnya gitu. Nah, jadi prinsip kerja kalorimeter itu berdasarkan asas Black. Kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Atau dengan singkatnya, Ki lepas sama dengan Ki terima. Gitu. Nah, jumlah kalor total yang diserap atau dilepaskan itu bisa ditulis dengan persamaan Q sama dengan M itu massa zat, ya, massa zat dengan satuan gram dikali C, yaitu kalor jenis, ya, dengan satuannya joule per gram derajat Celcius dikali delta T. Delta T ini maksudnya perubahan suhu, ya, dengan satuan derajat Celcius. Nah, Q-nya itu kalor. Kalor itu satuannya joule. Nah, jadi di kalorimeter ini kalian akan menemukan istilah mengenai kalor jenis, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kemudian kapasitas panas, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, jadi ketika dua buah benda didekatkan satu sama lain, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin, hingga mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu setimbang. Nah, dalam kasus kalorimeter, bagian benda yang panas adalah wadah penampung sampel. Nah, sedangkan bagian benda yang dingin itu
akan menerima panas tersebut. Ya. Kemudian kalorimeter yang baik merupakan kalorimeter yang tidak menyerap kalor. Jadi pada kalorimeter tersebut, besar kalori yang diserap atau dilepas kalorimeter itu dapat diabaikan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal dan kalian bisa dicatat, kemudian kalian pelajari. Jika ada kesulitan, silahkan tanyakan ke saya, oke? Di sini ada contoh soal, jadi ketika direaksikan 1 liter BaNO32 2 molar dengan 1 liter Na2SO4 2 molar, suhu sistem dinaikkan dari 25 derajat Celcius menjadi 28,1 derajat Celcius. Nah, kalau jenis larutannya 4,18 Joule per gram derajat Celcius dengan densitas larutan akhirnya 1 gram per mili. Yang ditanya, hitung perubahan entalpi untuk tiap mol barium sulfat. Oke, yang diminta itu tiap mol ya, tiap mol BaSO4. Nah, jadi langkah pertama ini kalian bisa menuliskan reaksi dulu ya, persamaan reaksi BaNO32 dengan Na2SO4. Nah, kan akan menghasilkan BaSO4 dan NaNO3. Nah, kemudian kan yang diminta itu tiap mol BaSO4. Maka BaSO4 kalian uraikan lagi menjadi Ba2+ ditambah SO4 2-. Ya, karena di sini tadi kan dia dalam 2 molar ya, dalam 2 molar. Nah, setelah ditulis persamaan reaksinya, kemudian kalian menentukan massa larutannya. Nah, massa larutan itu ingat lagi pelajaran kelas 10, volume larutan dikali massa jenis larutannya. Berarti 2000 mili dikali 1 gram per mili. Sama dengan 2000 gram. Nah, kemudian kalian masukkan ke persamaan Q sama dengan massa kali C kali delta T. Oke. Dimasukkan semua massanya tadi 2000 gram dikali kalor jenisnya 4,18 dikali perubahan suhunya yang 28,1 dikurang 25. Nah, jadi Q-nya sama dengan 25,916 Joule. Nah, ini masih untuk 2 mol. Ya, masih untuk 2 mol. Nah, kan yang diminta itu untuk tiap mol BaSO4. Maka untuk tiap mol kita bisa bagi dengan 2 mol sehingga tiap molnya menghasilkan min 12,958 Joule per mol. Nah, di sini reaksinya itu bersifat eksoterm ya, karena suhunya itu mengalami kenaikan. Suhu akhirnya mengalami kenaikan kan. Yang tadinya 25 menjadi 28,1. Oke, semoga kalian paham. Semoga kalian paham ya dengan contoh soal ini. Selanjutnya, hukum Hess. Oke. Nah, di sini ada diagram hukum Hess ya, bisa dilihat. Jadi hukum Hess itu merupakan perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat pereaksi ya atau reaktan dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Gitu. Jadi dia hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, harga delta H reaksi dapat dihitung menggunakan data perubahan entalpi standar, yaitu delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Selanjutnya, nah ini ada siklus Hess ya. Ada siklus Hess. Ini sama juga. Jadi yang A-nya ini A ini merupakan keadaan awal di mana di sini ada reaktan-reaktan. Kemudian C ini
adalah produknya, hasil produknya. Jadi kita bisa melalui 2 tahap. Nih, tahap yang pertama bisa melewati delta H3, yaitu secara langsung, atau melalui tahap kedua. Berarti A melewati B dulu, ya. A membentuk B dulu, ya kan? Berarti melewati delta H1. Terus kemudian B membentuk C, berarti melewati delta H2. Nah, maka A ke C ya untuk menjadi reaktan A untuk membentuk produk C, maka harus ditambahkan delta H1 ditambah delta H2. Tuh. Nah, selanjutnya perhitungan di termokimia itu selain menggunakan hukum Hess, kita juga dapat menggunakan data lengkap. Nah, data lengkap di sini itu berupa tabel-tabel. Tabel entalpi perubahan standar yang tadi saya berikan itu termasuk data lengkap. Kemudian ini rumus delta HF ya. Terus kemudian diagram energi dan diagram siklus. Nah, semua perhitungan ini saya akan jelaskan di sesi berikutnya dengan menggunakan media papan tulis ya. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus. Nah, jadi siklus Hess itu merupakan perubahan entalpi suatu reaksi yang memperhatikan keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, sehingga jalannya reaksi itu tidak dilihat. Nah, untuk menentukan hukum Hess, dalam perhitungannya kita menggunakan yang pertama akan belajar data lengkap, kemudian rumus delta HF, kemudian diagram siklus, dan diagram energi. Nah, biasanya yang lebih kita sering gunakan itu data lengkap, rumus delta HF, serta diagram siklus. Nah, baik. Pertama kita mulai dari data lengkap. Nah, kenapa data lengkap? Karena delta HF-nya itu sudah diketahui, ya, sudah diketahui. Nah, di sini saya punya 3 reaksi, ya, dengan masing-masing reaksinya itu sudah diketahui delta HF-nya. Dan yang ditanya adalah hitunglah delta H dari reaksi CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 plus 2SO2. Nah, langkah pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kalian tentukan dulu yang menjadi reaktan yang mana, produk yang mana. Oke, kita mulai. Nah, jadi di sini yang menjadi reaktan itu kan yang di sisi sebelah kiri kan. Nah, ini reaktan. Nah, nanti sisi sebelah kanan dia produk gitu. Nah, oke, kalau misalkan sudah menentukan reaktan dan produk, maka kita lihat dari sini, dari 3 reaksi yang ini. Oke, reaktannya itu CS2 dan 3O2. Nah, di sini kan CS2-nya masih berada di posisi sebagai produk ya. Ya, di sini CS2-nya itu masih sebagai produk. Nah, berarti kita pindah ruas menjadi CS2-nya di reaktan di kiri. Berarti pindah ruas. Berarti CS2 menjadi C plus 2S ya. Nah, karena dia CS2-nya berpindah ruas
menjadi direaktan, maka delta HF-nya yang awalnya positif menjadi negatif. Ya, jadi delta HF-nya menjadi minus 17,9 gitu. Nah, kemudian setelah CS2, reaktan selanjutnya itu 3O2 ya. Berarti kita lihatnya O2-nya saja nih. O2 berarti di sini dari dua reaksi kan ada sama-sama O2 ya, ada sama-sama O2 dan mereka juga sudah terletak di posisi reaktan. Nah, jadi kita tinggal tulis saja nih S plus O2 Nah, karena posisi O2-nya tidak berubah, maka nilai delta HF-nya tetap ya. Yang di sini minus 71,2 dan yang bawahnya juga tetap posisi O2 tidak berubah. Oke. Nah, jika sudah, maka kita tambah, kita jumlahkan. Ya. Nah, terus kita lihat nih. Ternyata apakah sudah setara? Yang kalau di reaksi sini sudah ya. Oke, kita lanjut ke pertama. Ini CS2 menjadi C plus 2S. Nah, ini kan di ruas kanannya ada C ya. Nah, kita cari nih pasangan yang bersilangan. Ya, pasangannya itu sama, C sama C tapi bersilangan gitu ya. Maka bisa dicoret. Gitu. Nah, bisa dicoret. Kemudian lanjut lagi, kita cari lagi, ternyata ada lagi kan S dengan S, tapi lihat di sini 2S, di sini cuman S. Nah, berarti belum setara nih yang ini S plus O2 nya. Gimana cara setarainnya? Ya udah tinggal ditambahkan koefisien 2. Nah, berarti kalau sini 2S otomatis sini juga 2 kan. Nah, ini 2S, O nya di sini 2 kali 2 4. Nah, berarti sini baru ada 2, berarti kurangnya 2 ya. Nah, kalau di reaksi ini ketambahan, kan dia ketambahan koefisien 2. Nah, berarti di delta HF-nya juga dikalikan dengan 2. Itu menjadi minus 142,4 gitu ya. Nah, selanjutnya baru bisa dicoret yang ini antar 2S-nya. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi nih yang berpasangan tapi bersilangan ya, udah tidak ada kan. Nah, kemudian lanjut CS2 ya kan, berarti sisanya kan CS2 nih, berarti sini kita tulis CS2 ditambah ya, ini O nya 2, sini 1, berarti 3 ya kan, 3O2 ya, menjadi 2SO2 tambah CO2. Itu sama kan? Sama yang diminta. Nah, kalau sudah sama, berarti kita tinggal menentukan delta HF-nya. Berarti menentukan delta HF-nya tinggal gimana? Tinggal min 17,9 ditambah min 142,4 ditambah min 93,8 gitu. Nah, nanti kalau dijumlahkan semuanya itu menghasilkan minus 254,1 kilokalori per mol gitu. Nah, ini penjelasan soal yang sama ya, dan yang ditanya pun masih sama tetapi menggunakan rumus delta HF. Nah, berarti rumus delta HF-nya itu
jumlah delta H produk dikurang jumlah delta H reaktan. Nah, berarti pertama-tama kalian menentukan dulu nih yang mana produk, yang mana reaktannya dari reaksi ini. Nah, berarti kan yang produk itu kan berarti CO2 plus 2SO2 ya. Berarti nanti kalian menentukan jumlah delta H dari CO2 tambah 2SO2. Nah, kemudian dikurangkan dengan jumlah delta H reaktan. Nah, delta H reaktan berarti CS2 ditambah 3O2 gitu, oke? Nah, kita coba. Oke, ini saya sudah menentukan delta H produknya. Nah, delta H produknya itu kan ada delta HF dari SO2 dan delta H CO2. Nah, berarti kita sudah dapatkan nih yang produk dengan jumlah minus 236,2 ya. Nah, yang ini delta HSO2-nya kan coba lihat di soal di PPT yang saya berikan ya. SO2 itu kan mempunyai delta HF minus 71,2. Nah, kemudian di depannya itu ada koefisiennya. Jadi jangan lupa kalau ada koefisiennya kalian kalikan dengan koefisien tersebut ya. Jadi karena koefisiennya itu 2, maka dikali dengan 2. 2 kali 71,2. Tuh ya. Kemudian delta HF dari CO2 nilainya itu minus 93,8. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan minus 236,2. Nah, setelah itu kita juga menentukan delta H reaktan. Nah, delta H reaktan itu terdiri dari delta HF CS2 dan delta HF O2. Nah, yang CS2 itu positif, ya kan? Positif 17,9. Nah, sedangkan di soal kan tidak diketahui ya delta HFO2. Nah, itu kalian bisa lihat di tabel delta HF yang sudah saya berikan. Nah, karena koefisien dari O2 itu ada 3, maka dikalikan dengan 3. 3 dikali 0. Nah, ternyata delta HFO2 itu 0. Nah, karena unsur ini itu merupakan unsur yang stabil gitu. Jadi bisa dilihat di tabel yang saya berikan kemarin. Jadi ada beberapa unsur yang memang delta HF-nya 0. Itu karena mereka stabil. Sehingga 3 dikali 0 kan hasilnya 0. Ini dijumlah menjadi 17,9. Nah, kita lanjut menentukan delta HF-nya. Kemudian delta HF-nya berarti kan produk dikurang dengan reaktan ya. Berarti minus 236,2 dikurang 17,9. Ini satuannya kilokalori per mol ya. Nah, maka hasilnya menjadi minus 254,1 kilokalori per mol itu. Nah, ini merupakan cara rumus delta HF. Yang ketiga itu ada diagram siklus. Ini masih menggunakan soal yang sama, tetapi saya bikin menggunakan diagram siklus. Nah, jadi sama aja, produknya itu tetap CO2 plus 2SO2. Jadi kita ingin menentukan delta HR-nya. Berarti delta HR-nya itu berapa nanti? Ya. Jadi tetap produknya itu CO2 plus 2SO2, tetapi yang menjadi reaktannya yaitu CS2, C, dan 2S. Jadi kita fokus ke kalau diagram siklus Hess kita fokus ke awal ya, serta ke akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga delta HR yang kita akan cari itu dimulai dari delta H1 ya. Berarti reaktan CS2 membentuk C plus 2S ya, delta H1, kemudian ditambah dengan delta H2 ya, kemudian ditambah dengan delta H3 gitu. Jadi ini untuk menentukan delta HR-nya seperti itu. Sehingga delta H1 kita sudah tahu ke yang di soal sebelumnya
delta H1-nya itu kan minus 17,9 ya. Kemudian delta H2-nya minus 93,8. Nah, delta H3 ini kan ada koefisien 2-nya. Nah, jangan lupa berarti 2 dikali minus 71,2. Nah, sudah. Nah, setelah menentukan delta H1, delta H2, dan delta H3, nah, kita tinggal jumlahkan menjadi minus 254,1 kilokalori per mol gitu. Jadi kalau diagram siklus kalian bisa menggunakan dimulai dari reaktannya ya. Kalian bisa menggunakan alur yang di cara data lengkap itu hampir mirip, cuman yang di diagram siklus ini dia dibentuknya itu dalam bentuk siklus ya, hampir sama. Nah, di sini kenapa O2-nya nggak ditulis? Ya, O2-nya itu ibaratnya di perantara sini gitu. Jadi sini tuh ada plus O2, sini plus O2 ya kan. Kemudian di sini ada plus O2 gitu. Jadi tidak ditulis tidak apa-apa, tapi boleh juga kalau mau kalian tulis gitu. Nah, selanjutnya diagram energi. Nah, dari diagram energi ini kalian membentuk atau membuat ya tingkatan energi. Jadi setiap tingkatan ini itu memiliki nilainya pun berbeda-beda sebagai reaktan. Nah, CS2 sebagai reaktan ini menghasilkan C plus 2S ya dengan energi delta H1. Nah, nilai delta H1 ini yaitu minus 17,9 ya. Kemudian C ini membentuk CO2 ya kan dengan delta H2 ya, dengan energi delta H2-nya minus 93,8. Kemudian 2S-nya membentuk 2SO2 dengan tingkat energinya delta H3 yaitu minus 142,4. Nah, kemudian yang ditanya tentukan delta HR-nya ya. Delta HR itu dari awal hingga akhir. Nah, delta HR-nya itu delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 gitu. Menjadi minus 254,1 kilokalori. Itu. Selanjutnya itu energi ikatan. Jadi energi ikatan itu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan menjadi atom dalam keadaan gas. Nah, untuk menentukan delta H reaksi dari energi ikatan itu jumlah delta H pemutusan ikatan dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Nah, selanjutnya sudah diketahui data energi ikatan ya, CH 413 kJ per mol, C rangkap 2 614 kJ per mol, C rangkap 1 348, dan H 436 kJ per mol. Nah, kemudian yang ditanya adalah delta H reaksi dari C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Nah, langkah pertama kalau kalian ingin menjabarkan atau menguraikannya bisa menggunakan struktur kimianya ya. Jadi kalian bisa menguraikannya dulu menjadi rantai-rantai karbonnya gitu ya. Nah, sehingga rantai karbonnya seperti ini. Diingat kembali pelajaran hidrokarbonnya ya. Kalau atom C itu memiliki keistimewaan ya, dia memiliki 4 ikatan ya, yang ini kan 1, 2, 3, 4 ya, karena di reaktan ini C2H4 dia mengikat 4 atom H, maka ini sudah
terikat 4 ya, C-nya terikat 4H, 1 2 3 4. Nah, berarti kurang 2 ikatan. Nah, 2 ikatan itu menjadi ikatan rangkap. Kemudian H2 ya, ditambah H2 menjadi C2H6. Nah, ini lihat di sini ya. C-nya 2C mengikat 6 atom H. 1 2 3 4 5 6 ya. Dan C-nya itu sudah empat-empatnya sudah berikatan. Yang ini berikatan sama 3H, yang ini berikatan sama 1C ya. Udah, berarti sudah pas. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan data energi ikatannya itu. Nah, kemudian delta H reaksinya itu jumlah delta H pemutusan ikatan dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Nah, di sini yang menjadi pemutusan ikatan itu yang berada di reaktannya, berarti C2H4 tambah H2. Sedangkan untuk delta H pembentukan ikatan berarti yang menjadi produknya, yaitu C2H6. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tadi kan C-nya mengikat 4H ya. 4H berarti 4 dikali CH ya. Kemudian ditambah dengan C ikatan rangkap 2 ya. Ini untuk jumlah delta H pemutusan ikatan. Ditambah dengan H ya. Kemudian dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Nah, delta H pembentukan ikatan terdiri dari 6 CH ya. 1 2 3 4 5 6 CH. Kemudian ditambah C berikatan rangkap 1 gitu. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam energi ikatannya ke dalam sini ya. Yang CH itu berarti kan ada 413, berarti 4 kali 413 ditambah 614 tambah 436. Oh iya, kalian kalau misalkan menuliskan jangan lupa dengan satuannya ya. Ini karena kakak tempatnya tidak cukup, jadi kakak tidak tuliskan ya, tapi harus kalian tulis kalau di buku ya, jangan lupa. Kemudian dikurang ya, 6 dikali 413 ditambah 348. Nah, jika dijumlahkan semuanya menghasilkan minus 104 kilojoule per mol. Itu untuk energi ikatan.